Menantu Super. Bab 5201-5210. Bab 5201, membentuk pasukan secara bertahap. Pisahkan pelatihan untuk elit dan biasa. Sampai batas tertentu, perlakuan berbeda ini tidak terlalu baik, tetapi dalam hal hasil pelatihan saja, ini adalah pilihan terbaik. Alasannya juga sangat sederhana, jika orang tingkat tinggi berlatih lebih cepat, dengan sendirinya mereka akan belajar lebih cepat, dalam waktu yang paling singkat, dengan sendirinya mereka dapat meningkatkan diri lebih cepat. Bagi yang awam, biarkan saja mereka terus meletakkan fondasinya, sehingga menghemat tenaga dan tenaga. Jadi kalau dilihat dari hasilnya, ini tentu pilihan terbaik. Meski ditugaskan pada pangkat biasa akan menghancurkan rasa percaya diri sebagian orang, namun juga akan menggugah semangat juang sebagian orang. Setelah menentukan kelompok dan pemutaran film, Han Sanqian pada dasarnya memiliki gambaran kasar tentang jumlah orangnya. Sedangkan untuk elit, saat ini ada sekitar 5.000 orang yang masuk dalam kelompok pertama. Secara umum hampir mencakup mayoritas, lebih dari 70.000 orang. Dengan kata lain, tingkat elitnya bahkan tidak mencapai 10%. Ini memang sangat rendah sehingga membuat orang sedikit terdiam, karena pangkat elit yang ditetapkan oleh Han Sanqian sebenarnya bukan persyaratan yang tinggi. Standarnya sangat rendah, bahkan serendah Han Sanqian. Jika dia ditempatkan di antara orang-orang biasa seperti Kastil Tianmo, dia akan mampu mencapai setidaknya sekitar 40% dari tingkat elit, atau bahkan lebih tinggi. Karena Han Sanqian dapat mengubah semua orang menjadi seorang Krypton, dia tidak membutuhkan orang-orang di bawahnya untuk memiliki terlalu banyak bakat sama sekali. Jika disaring menurut standar normal, Han Sanqian memperkirakan, mungkin tingkat elit kelompok manusia semut ini bisa turun hingga 1% untuk Anda. Ini sangat keterlaluan, sangat aneh, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu normal. Tempat dan lingkungan hidup Unmen sudah membuat tubuh mereka harus mengurus kelangsungan hidup terlebih dahulu, bukan hal lain. Saat ini, mereka hanya dapat mengandalkan Han Sanqian untuk membantu mereka membangun fondasi selangkah demi selangkah, dan melihat apakah mereka dapat berkembang secara berbeda setelah fondasi mereka stabil. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, dan Su Yingxia di luar akhirnya tiba di kota Yetian. Kedua pasangan itu sudah lama tidak pergi, namun bertambah menjadi 2 hari hampir 2 malam. Di bawah komando Luo Jin, kota Yetian telah memulai rencana pembangunannya. Dengan kota Yetian sebagai pusatnya, sebuah kastil baru dibangun dengan sudut 45 derajat di kiri dan kanan. Lalu ada banyak lorong bawah tanah yang menghubungkan kedua sisi. Namun, ini hanyalah beberapa garis yang digambar dan beberapa fondasi telah diletakkan. Han Sanqian secara khusus mengadakan pesta makan malam dan mengundang penguasa kota Luo dan rombongannya serta beberapa pejabat di kota itu ke meja makan, yang dianggap sebagai pertemuan dengan Ratu Semut. Semua orang akan bekerja sama di masa depan, jadi perlu untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Di meja makan, Ratu Semut berinisiatif menggali lorong bawah tanah dan membangun kastil bawah tanah, meminta penguasa kota Luo menggunakan sejumlah besar tenaga untuk membangun kastil di atas tanah. Tentu saja Han Sanqian senang jika hal seperti ini terjadi. Bagaimanapun, Unmen jelas lebih baik dalam membangun lorong bawah tanah dan lebih efisien, dan karena manusia lebih besar, mereka cocok untuk memanjat naik turun untuk membangun kastil. Setiap orang melaksanakan tugasnya dan melakukan apa yang mereka kuasai untuk meningkatkan efisiensi. Setelah makan, pekerjaan diselesaikan dan orang-orang saling mengenal. Setelah makan malam, pekerjaan dimulai, tetapi Han Sanqian tidak punya waktu istirahat. Proyek sebesar itu sebenarnya berarti uang yang perlu dikeluarkan akan bertambah banyak. Setelah kota Yetian pulih, Anda tidak dapat meminta penguasa kota Luo untuk membayar terlalu banyak uang, dan tidak cocok untuk segera memungut pajak. Han Sanqian berpikir dia harus membayar sendiri sebagian besar uangnya. Namun pada lelang sebelumnya, Han Sanqian membeli banyak bahan, dan kini uangnya tidak banyak lagi. Jadi, Anda harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Dalam hal ini, hal pertama yang dipikirkan Han Sanqian adalah Luo Jin. Sebagai penguasa kota-kota Yetian, Luo Jin jelas tidak sebanding dengan Han Sanqian dalam hal pengalaman bisnis dan koneksi. Oleh karena itu, jelas lebih dapat diandalkan untuk mengandalkannya. Setelah makan, Han Sanqian juga tinggal bersama Luo Jin dan putrinya untuk mendiskusikan persiapan selanjutnya dalam menghasilkan uang. Setelah mendengar tujuan kunjungannya, Luo Jin tersenyum dan membujuk Han Sanqian bahwa dia dapat menyelesaikan sebagian masalah dana tersebut, tetapi Han Sanqian menolak. Karena Tuan Han berkata demikian,
Luo tidak akan banyak bicara. Menghasilkan uang itu mudah. Saat ini, ada dua cara. Bab 5202, Cara menghasilkan uang. Demi masa depan, kota Yetian sendiri adalah kota perdagangan. Kalau kita punya sesuatu, kita bisa menjualnya. Namun, pelelangan baru saja berakhir, dan kota Yetian terkena dampak perang. Bahkan jika kita bisa menjual barang, kita mungkin tidak akan bisa menjualnya dengan harga yang terlalu banyak. Dengan kata lain, uang itu tidak cukup bagi kita untuk membangun dua lorong bawah tanah di luar kastil. Dan kastil bawah tanah, kata Luo Jin. Han Sanqian mengangguk. Jumlah proyeknya memang terlalu besar, dan uang yang dikeluarkan tentu saja sangat besar. Memang sulit untuk hanya mengandalkan penjualan kota Yetian. Sebenarnya saya belum siap menjadi gemuk dalam sekali tarikan napas. Situasi saat ini hanya untuk sementara digunakan sebagai modal awal, kata Han Sanqian. Dibutuhkan waktu untuk menghasilkan uang, tetapi selama periode ini, proyek menghabiskan banyak uang setiap hari, jadi kami sangat membutuhkan jalan keluar. Faktanya, Han Sanqian sudah memikirkan hal ini. Lagi pula, dia juga ahli alkimia. Jika saatnya tiba, dia bisa membuat sejumlah ramuan dan menjualnya. Namun tujuan mengeluarkan uang untuk membeli bahan adalah untuk memurnikan obat mujarab, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memurnikan obat mujarab lalu menjual semuanya demi uang, ini akan membuang-buang tenaga. Hanya sebagian dari ramuan yang bisa dijual, jadi uang yang bisa Anda peroleh sebagai imbalannya hanya terbatas. Jalan kedua adalah toko terkenal, kata Luo Jin sambil tersenyum. Toko terkenal. Han Sanqian mengerutkan kening. Perayaan ulang tahun toko terkenal itu akan diadakan 7 hari lagi. Pasti akan ada orang kaya dari semua lapisan masyarakat yang datang untuk merayakannya. Mengambil kesempatan ini, kita bisa berbisnis, kata Luo Jin sambil tersenyum. Han Sanqian berpikir sejenak dan berpikir ini memang ide yang bagus. Orang kaya itu bermacam-macam, jadi selama sesuatunya cukup berharga, Anda pasti bisa mendapatkan keuntungan yang bernilai tinggi. Adapun hal-hal yang bersedia dibayar oleh orang kaya, sebenarnya hanyalah beberapa hal, ramuan terbaik dan latihan terbaik. Secara kebetulan, Han Sanqian tidak kekurangan dua hal ini. Namun, masalah ini berisiko. Luo Jin berkata, jika saya menunggu untuk pergi, kemungkinan besar seseorang akan membunuh dan mencuri barang, dan membawa lebih banyak krisis ke kota Yetian. Tetapi jika Anda pergi, orang yang mencoba untuk mengarahkan pandanganmu pasti akan terbunuh. Kamu memberi mereka pelajaran, tapi kamu dan kekuatan di belakang mereka mungkin saling mengenal. Begitu orang lain mengenalimu, aku takut. Han Sanqian mengangguk, jangan khawatir, saya hanya bisa melakukan ini. Sebagai orang teratas, Han Sanqian harus memimpin ketika ada bahaya. Han Sanqian telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Apalagi apa yang dikatakan Luo Jin memang sangat masuk akal. Jika kamu meminta orang lain melakukan ini untukmu, itu sendiri tidak akan berarti banyak. Orang biasa seperti Luo Jin dan lainnya, di tempat seperti toko terkenal, kamu berani menunjukkannya. Lepas dari keahlianmu, sangat mungkin untuk mati tanpa mengetahui situasinya. Jika Tuan Han pergi ke sana secara langsung, tidak akan ada masalah dengan keamanan barangnya. Namun, Anda harus sangat berhati-hati. Meskipun tempat itu hanyalah sebuah istana, kami sebenarnya telah mendengar bahwa itu adalah kolam naga dan sarang harimau. Luo Jin sedikit bingung. Khawatir. Han Sanqian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu dapat mengatur seseorang untuk melakukan pekerjaan itu, dan aku akan mengurus uangnya. Jangan katakan itu kolam naga atau sarang harimau di sana, meskipun itu neraka Shuro, saya pasti akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Kata-kata Han Sanqian sangat ringan, tetapi ada tekad yang sangat mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, Luo Jin tidak dapat berkata apa-apa lagi tentang ini, kalau begitu, saya akan menyiapkan beberapa pusaka keluarga saya untuk Anda, dan menganggapnya sebagai kontribusi saya untuk kota Yetian. Tuan Han, tolong jangan menolak ini. Bagaimanapun, saya juga anggota kota Yetian, jadi hal ini dapat dianggap sebagai upaya saya untuk kota Yetian. Han Sanqian mengangguk dan tidak menolak lagi, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Kota Luo atas nama semua orang. Tuan Han, Anda sopan sekali. Anda baru saja mengambil alih kota Yetian kami. Bukan saja Anda tidak mengambil uang, tetapi sekarang Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk membangun pertahanan kota kami. Kamilah yang patut bersyukur. Luo Jin berkata sambil tersenyum, namun, saya masih harus mengatakan, Ming toko itu mungkin terlihat normal,
tetapi sebenarnya itu adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, jadi Anda harus berhati-hati. Saya mengerti. Han Sanqian mengangguk, Tuan Kota Luo, mari kita ambil uang untuk langkah pertama dulu. Setelah menyelesaikan ini, saya akan berangkat ke toko terkenal, kata Han Sanqian. Luo Jin membungkuk, oke, saya akan mengirim orang untuk memberitahu semua pedagang di kota bahwa kita akan mengadakan lelang amal. Han Sanqian mengangguk, berbalik dan pergi. Keesokan paginya, kota ini ramai dengan aktivitas. Skala ini sepertinya bukan kota Yetian yang baru saja mengalami perang, tetapi lebih seperti kemakmuran sebelum perang. Bab 5203, berangkat dari toko terkenal. Luo Jin secara pribadi mempromosikannya, dan pada saat yang sama, Luo Ying'er juga berkontribusi banyak dan berupaya mengundang orang untuk berpartisipasi. Beberapa pejabat di kota juga sangat menyadari pentingnya lelang ini. Ini bukan hanya hal pertama yang dilakukan Han Sanqian sejak menjabat, mereka perlu mendukungnya, tetapi yang lebih penting, ini juga demi kepentingan keseluruhan kota Yetian. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun swasta, para pejabat berpartisipasi aktif satu persatu. Begitu mereka berpartisipasi, orang-orang di bawah tentu saja tidak perlu banyak bicara, apalagi setelah semua orang melihat kemampuan luar biasa Han Sanqian, mereka sangat mengagumi Han Sanqian. Promosi lelang resmi berakhir pada pagi hari dan resmi dimulai pada sore hari. Han Sanqian tidak hanya muncul langsung di tempat kejadian atas undangan Luo Jin, tetapi juga menyajikan serangkaian latihan tingkat dewa kepada semua orang di tempat kejadian sebagai raja barang lelang, yang tiba-tiba meningkatkan pelelangan ke suasana terbaik. Semua orang tahu bahwa Han memiliki lebih dari 3.000 sapi, dan jika dia dapat melelang keahliannya, tentu saja mereka akan sangat populer. Terus terang, setelah Han Sanqian sukses, bahkan jika dia menjual kaus kaki robek sekarang, seseorang pasti akan membayarnya. Mengambilnya kembali untuk dikoleksi juga merupakan hal yang sangat berarti. Para pejabat juga tampil sangat baik. Mereka tahu betul bahwa ini adalah hubungan paling penting dalam berteman dengan Han Sanqian atau membuat Han Sanqian menganggapnya serius. Oleh karena itu, mereka terus mengajukan penawaran di pelelangan, yang memberi mereka cukup muka. Setelah beberapa jam pelelangan yang intens, seluruh pelelangan akhirnya berakhir dengan sukses di malam hari. Luo Jin mengadakan perjamuan untuk seluruh kota seperti biasa, Han Sanqian muncul untuk bersulang dan kemudian kembali dengan cepat. Dia masih perlu terus membuat ramuan. Masih ada pasar untuk ramuan ini. Dia bisa melakukan sebanyak yang dia bisa sebelum berangkat. Pertama, dia bisa menggunakannya untuk semut. Kedua, dia bisa menggunakannya untuk menyembuhkan anggota yang terluka dari legiun beruang kutub. Dan ketiga, dia dapat terus menghasilkan sejumlah uang. Kedua, mengenai tokoh-tokoh terkenal, dia tidak dapat berpikir bahwa dia dapat memahaminya dengan jelas hanya berdasarkan peta Su Yingxia. Dia juga perlu melakukan pekerjaan lain. Anda tidak hanya perlu memahami langsung tokoh terkenal itu sendiri, tetapi Anda juga perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang medan sekitar dan kondisi lainnya. Han Sanqian percaya bahwa hanya ketika Anda siap, Anda dapat memberikan respons terbaik terhadap situasi tak terduga yang Anda hadapi. Waktu berlalu, dan 6 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dari lelang di hari pertama dan penjualan obat mujarab di 5 hari berikutnya, Han Sanqian pada dasarnya menghasilkan banyak uang. Masyarakat kota Yetian justru memberinya banyak dukungan, baik dalam urusan publik maupun pribadi. Han Sanqian juga mengetahui bahwa di balik ini, ayah dan anak perempuan keluarga Luo pasti telah melakukan pekerjaan ideologis untuk masyarakat kota. Bagaimana rencanamu mengatur staf untuk tokoh terkenal ini? Su Yingxia memanfaatkan keluarnya Han Sanqian dari buku 8 kehancuran, dan dengan cepat memasak semangkuk bubur untuk Han Sanqian dan membawanya masuk. Ada lebih banyak orang untuk dipamerkan, dan krisis di kota Yetian belum teratasi. Jika musuh menyerang, kita masih membutuhkan orang untuk menghadapinya. Oleh karena itu, saya berencana untuk membawa Pei Yuan dan Pei Mu ke sana bersama Anda dan saya. Itu masih barisan lama yang familiar. Sedangkan Haijin, Huya, Scar dan lainnya, Han Sanqian ingin terus mengerahkan mereka di kota Yetian untuk saat ini. Saya juga setuju. Su Yingxia berkata, meskipun sudah 6 hari sejak berakhirnya perang, bukan berarti musuh tidak punya ide sama sekali. Dilihat dari reorganisasi setelah kekalahan dan pengerahan tindakan balasan baru, mungkin saja musuh berencana kembali untuk membalas dendam sejak awal. Ya, dengan kekalahan sebesar itu, tidak mungkin lawan bisa segera berkumpul kembali dan datang untuk membalas dendam setelah kekalahan tersebut, oleh karena itu tidak ada yang bisa dilihat hanya dalam 6 atau 7 hari.
Mari kita atasi untuk saat ini. Terlebih lagi, toko terkenal itu tidak terlalu jauh dari sini. Saya sudah memberitahu Scar dan yang lainnya bahwa garis pertahanan telah diperluas. Setelah situasi apapun diketahui, kami akan mulai mengerahkan kota pertahanan untuk mempersiapkan perlawanan dan segera mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Saya akan mempertahankan pasukan binatang aneh dan bekerja sama dengan saudara-saudara dari Legiun Beruang Kutub. Saya yakin tidak akan menjadi masalah besar jika kita bertahan sampai kita kembali. Su Yingxia tersenyum, saya tidak akan mengkhawatirkan hal ini sama sekali, saya tahu Anda akan mengaturnya. Han Sanqian tersenyum pahit, kalau begitu, aku tidak perlu khawatir untuk berangkat. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum, lalu melihat keluar jendela, begitu fajar menyingsing, mereka hendak berangkat. Bab 5204 berbalik dari sini. Keesokan harinya, fajar menyingsing. Scar, Haijin dan yang lainnya diam-diam datang ke pintu dan menunggu untuk mengantar mereka pergi. Selama perjalanan ke toko terkenal, Han Sanqian telah memerintahkan mereka untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali beberapa manajer penting, sebaiknya orang luar tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, musuh tidak akan mengetahui bahwa kota Yetian sekarang relatif kosong. Setelah aku pergi, kalian bertiga akan menjadi penguasa mutlak pertahanan kota Yetian. Aku menaruh harapan besar pada kalian bertiga, kata Han Sanqian sambil melihat ke arah Scar, Haijin, dan Huya. Sebagai presiden, Scar memiliki semua kekuasaan komando, tetapi Anda harus tahu bahwa Haijin dan Huya dapat mengalahkan Anda dalam hal IQ. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat membuat beberapa keputusan penting. Saya dapat mendengarkan lebih pada pendapat mereka. Scar mengangguk, jangan khawatir, pemimpin aliansi. Meskipun saya bodoh, bukan berarti saya bodoh. Jika ada orang pintar yang mengambil keputusan untuk saya, tentu saya akan dengan senang hati menerimanya. Adapun Haijin, meskipun kamu hanya wakil komandan, Scar selalu tahu cara merajalela, jadi kamu harus mempertimbangkan detail lainnya. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, aku akan melakukannya. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melihat ke arah Huya, adapun Anda, saudara Huya, meskipun Anda hanya panglima detasemen di Legiun Beruang Kutub, dan Anda tidak tahu banyak tentang struktur dan saudara-saudaranya. Dari anggota Legiun Beruang Kutub, tetapi Anda berada di kota Yetian. Orang yang paling tahu. Jadi, Anda harus bekerja lebih keras dalam pembangunan kota Yetian dan masalah lainnya. Huya juga mengangguk, pemimpin, selesaikan itu untukku. Han Sanqian sangat senang, selama perjalanan ini, dia mendapatkan 3 jenderal, dan mereka semua tumbuh dalam perang untuk merdeka saat ini, yang sangat memuaskan. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Mengenai uangnya, Huya akan secara teratur mengirim orang ke toko-toko terkenal untuk mengambilnya. Ya. Setelah memberikan semua instruksi, Han Sanqian memandang Su Yingxia, Pei Mu dan Pei Yuan, ayo berangkat selagi belum banyak orang di kota yang bangun. Mereka bertiga mengangguk dan mengikuti Han Sanqian keluar kota. Untuk berjaga-jaga, mereka berempat tetap mengenakan pakaian yang terbuat dari kain dari toko terkenal tersebut. Pada saat yang sama, berdasarkan studi peta Han Sanqian juga mengubah rute menuju toko terkenal tersebut. Ada 2 tujuan utama perubahan rute. Pertama, rute asli akan memudahkan masyarakat mendeteksi bahwa mereka berasal dari kota Yetian. Bagaimanapun, seseorang mengetahui tentang perang di kota Yetian, jadi menyembunyikan identitas Anda dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Poin kedua adalah bertindak untuk 4 orang. Kota Yetian sendiri sebelumnya berada dalam lingkup pengaruh orang lain, dan arah ke toko-toko terkenal mungkin sangat dekat dengan lingkup pengaruh orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengambil jalan seperti jalan raya, karena jalan kecil jauh lebih nyaman. Namun menempuh jalur yang kecil berarti perjalanannya relatif sulit. Mereka tidak hanya harus melewati hutan purba terlebih dahulu, tetapi mereka juga harus melintasi 2 gunung besar dan sungai yang dikabarkan lemah. Belakangan, tidak lama setelah mendarat, ia tiba di kaki gunung terpencil tempat toko terkenal itu berada. Gusan benar-benar kesepian. Han Sanqian memeriksa informasinya dan menemukan bahwa seluruh gunung dikelilingi oleh tebing. Hanya di sisi depannya terdapat jalan kecil di tebing yang mengarah langsung ke toko terkenal itu. Dengan kata lain, mudah untuk bertahan tetapi sulit untuk menyerang di sana. Bahkan jika jutaan tentara pindah ke sini, selama ada master super sejati yang memblokir pintu masuk toko terkenal itu, akan sulit bagi jutaan tentara yang kuat. Tentara untuk melakukan apapun melawannya. Oleh karena itu,
gagasan Han Sanqian dan orang lain yang mencoba menyelinap sangatlah tidak realistis. Mereka hanya bisa masuk melalui pintu masuk utama. Dan ini tentu saja cukup sulit. Namun, itu adalah kesulitan yang hanya bisa diketahui setelah mendapatkannya. Saat ini, mereka baru saja menghadapi rintangan dari gunung pertama, dan mereka sedikit kewalahan untuk beberapa saat. Melihat ke atas, Anda hampir tidak dapat melihat ketinggian gunung. Itu menjulang tinggi di antara awan merah darah di atas, tampak megah dan agak aneh. Yang penting gunung ini tandus rerumputannya. Tuan, apakah kita benar-benar ingin pergi ke sini? Bab 5205 Gunung Darah. Melihat gunung di atas kepalanya, bahkan Han Sanqian tidak bisa menahan menelan ludahnya. Gunung ini memang terlalu tinggi. Namun Han Sanqian telah mempelajari peta sebelumnya dan membuat pilihan yang paling optimal. Gunung ini, termasuk pegunungan di belakangnya, semuanya termasuk dalam opsi ini. Jadi, meski tidak naik, Anda harus naik. Naik, Han Sanqian berkata, gunung ini terlalu curam. Saat kita naik, kalian berdua berjalan di tengah, mengikuti di belakang istri majikanmu. Saya akan menghancurkan bagian belakang. Apakah kamu mengerti? Pengaturan ini terutama untuk alasan keamanan. Meski tidak menjadi masalah bagi 4 orang untuk terbang, namun bagaimanapun juga, ada 2 anak dan 1 perempuan. Karena rasa tanggung jawab sang pria, secara tidak sadar ia tetap ingin membuat pengaturan seperti itu. Setelah mendengarkan instruksi Han Sanqian, ketiga orang itu berbaris dan mulai mendaki. Untuk menghemat kekuatan fisik dan energi nyata, Han Sanqian meminta mereka untuk mendaki secara normal di kaki gunung terlebih dahulu, dan kemudian bergerak dengan ki ketika mereka mencapai tempat yang lebih tinggi. Dengan cara ini di satu sisi lebih aman, dan di sisi lain gunung akan semakin sulit didaki setelah mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian, mereka berempat sudah sampai di lereng gunung. Seperti yang diharapkan Han Sanqian, gunung itu tiba-tiba menjadi lebih curam. Ibarat pena, ditancapkan langsung ke langit. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang tidak normal? Su Yingxia mengerutkan keningnya dengan bingung. Han Sanqian mengangguk. Sekelompok orang itu sudah berada 2 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut dari kaki gunung, namun semakin jauh mereka naik, semakin mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sulit untuk mendeskripsikan baunya, dan sulit untuk mendeskripsikannya, tetapi ini nyata. Jika saya harus mengatakan sesuatu, aura ini selalu mengungkapkan sesuatu yang aneh. Perasaan aneh di mana Anda merasa seperti sedang diawasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. Semakin jauh kita pergi ke puncak gunung, semakin banyak. Kenapa? Kita selalu merasa ada sesuatu yang menatap kita di puncak gunung. Su Yingxia bertanya dengan ragu. Kemudian, dia melihat ke arah Pei Yuan dan Pei Mu, bagaimana perasaan kalian berdua? Pei Yuan dan Pei Mu saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Su Yingxia memandang Han Sanqian dan berkata, sepertinya hanya orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi yang dapat merasakannya. Han Sanqian tidak menjawab. Jika ini masalahnya, itu akan sangat memalukan. Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa keanehan semacam ini bukan disebabkan oleh kepekaan pribadi Han Sanqian dan Su Yingxia, melainkan sangat mungkin terjadi. Sebab, jika orang yang tingkat budidayanya rendah bisa merasakannya, berarti mungkin itu memang ilusi yang disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan atau faktor lain. Namun, jika kedua orang yang tingkat budidayanya rendah itu tidak merasakannya, melainkan hanya mereka yang tingkat budidayanya tinggi. Tingkat kultivasi merasakannya. Maka kemungkinan besar perasaan ini disebabkan oleh beberapa musuh yang kuat. Yingxia, silakan lanjutkan dan pelan-pelan sebanyak mungkin. Saya akan mengawasi Anda pada akhirnya. Jika ada yang tidak beres, Anda harus segera mundur untuk melindungi kedua anak itu. Saya akan masuk. Apakah Anda mengerti? Alasan mengapa Han Sanqian memutuskan untuk tidak mengubah posisi untuk saat ini adalah karena dia tidak yakin dari arah mana bahaya yang tidak diketahui itu akan datang. Dia berjalan di akhir, sehingga dia bisa melihat ke depan dan melihat ke belakang, yang jelas merupakan cara paling aman. Su Yingxia mengangguk dan memimpin kelompok itu menuju puncak gunung lagi. Sepanjang perjalanan, mereka berempat sangat berhati-hati dan berhati-hati. Namun, saya tidak tahu apakah mereka terlalu banyak berpikir. Sepertinya tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, puncak gunung itu terlihat oleh mata, dikelilingi oleh lapisan awan dan kabut berwarna merah darah, membuatnya terlihat sangat misterius sekaligus aneh. Namun yang membuat orang merasa sangat aneh adalah karena dapat dilihat secara visual,
beberapa kondisi dasar di puncak gunung dapat menutupi seluruh pandangan mata, namun Han Sanqian dan Su Yingxia tidak menemukan makhluk apapun di puncak gunung tersebut. Gunung. Apalagi saat Han Sanqian membuka matanya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Jadi apakah perasaan aneh ini benar-benar hanya perasaan curiga antara dia dan Su Yingxia? Bab 5206, Lingkaran Aneh Awan Merah. Apakah kamu melihat sesuatu? Su Yingxia berhenti, berbalik dan bertanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak, tapi perasaan ditatap lebih kuat. Ya. Su Yingxia sudah merasakan sesuatu yang buruk di hatinya, tapi kita hampir menunggu, tidak ada alasan untuk tidak menyerah, kan? Mari kita maju sesuai formasi saat ini. Han Sanqian memberi perintah, dan segera mengaktifkan energi sejatinya di tangannya, siap bertarung setiap saat. Dia tidak akan pernah lengah hanya karena dia tidak melihat apa-apa. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia harus tetap waspada. Perjalanan menuju puncak gunung memang tidak jauh, namun setelah berjalan beberapa saat, mereka berempat terkejut karena ternyata mereka sepertinya masih berdiri diam. Dengan kata lain, puncak gunung di kejauhan adalah seperti fata morgana, yang dapat mereka lihat tetapi tidak pernah dapat dijangkau. Berhenti. Han Sanqian berteriak pelan dan melompat tepat ke depan semua orang pada detik berikutnya. Dia melihat sekeliling, matanya terbuka hingga batasnya. Tampaknya tidak ada keanehan atau variasi dalam segala hal, dan segala sesuatu yang dilihat oleh mata ketiga dan mata telanjang sepenuhnya konsisten. Dilihat dari bentuk gunungnya, wajar saja, tidak mungkin membuat apa yang disebut susunan ekstasi atau susunan lain yang fungsinya serupa. Bagaimana kabarnya? Pada saat ini, bahkan Han Sanqian yang berpengetahuan luas pun tercengang. Namun, karena ini sangat aneh, pasti ada alasannya, yang membuat Han Sanqian yang tercengang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Mungkinkah awan merah ini? Han Sanqian bingung. Di puncak gunung yang jaraknya beberapa kilometer, selain pegunungan, hanya ada awan merah tersebut. Oleh karena itu, hanya Han Sanqian yang tidak meninggalkan masalah. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba menatap awan merah itu. Benar saja, sesaat kemudian, cibiran muncul di bibir Han Sanqian. Semakin tinggi kita berdiri, semakin kuat anginnya. Ini adalah pertanyaan yang masuk akal. Kita telah mendaki beberapa ribu meter ke puncak, namun awan yang mengalir di sini masih bergerak dengan kecepatan yang sama dengan awan yang mengalir di lereng gunung. Mengapa, kamu benar-benar membuat kami terpesona? Apakah kamu pikir kamu bodoh? Han Sanqian berteriak pelan dan pada saat yang sama, matanya mulai mengamati sekeliling. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan telapak tangannya dan menamparnya langsung ke arah Hong Yun di suatu tempat di depannya. Wow! Saat energi Dharma lewat, awan merah langsung menghilang. Han Sanqian tidak berhenti sama sekali, dia memutar tangannya beberapa kali dan menghantam beberapa awan merah di depannya. Awan merah hanyalah awan dan akan dihamburkan oleh angin, belum lagi serangan dahsyat Han Sanqian. Dalam sekejap, seluruh awan merah di depannya berubah menjadi kepulan asap tipis. Di depan Han Sanqian, ada juga pemandangan berwarna merah darah. Su Yingxia awalnya mengira Han Sanqian telah menemukan sesuatu, tetapi setelah serangan terus-menerus hanya menghasilkan efek ini, dia juga memiliki sedikit keraguan dari waktu ke waktu. Sanqian, apakah kamu salah? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, mengapa salah? Ini adalah negeri iblis. Banyak hal yang berbeda dari dunia dataran tengah kita. Jadi, maksud saya adalah kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita sendiri untuk menilai situasi di sini, kata Su Yingxia. Han Sanqian tersenyum dan berkata, selamat datang di musim panas, apakah itu tanah iblis atau dunia dataran tengah, ini tetaplah dunia Bafang. Di dunia yang sama, beberapa hal mungkin berbeda. Tapi itu mutlak mustahil untuk menjadi sangat berbeda. Tapi tidak ada apa-apa di depan, kata Su Yingxia. Han Sanqian tersenyum, saya tidak mengatakan ada masalah apapun di depan. Kalau begitu kamu serang awan merah ini. Menyambut musim panas, ada ungkapan yang disebut mengetuk gunung untuk mengguncang harimau, tahukah kamu? Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya dan membalikkan tangannya lagi. Namun, kali ini dia memilih untuk berbalik dan melihat ke belakang, aku benar. Teman, atau musuh. Bab 5207 Bencana. Mengikuti pandangan Han Sanqian, tidak ada apapun di belakang mereka berempat. Bahkan awan merah itu tidak memiliki sedikit pun jejaknya. Tidak ada apapun di balik ini. Su Yingxia bertanya dengan ragu. Dia hampir 100% percaya pada Han Sanqian,
Tetapi saat ini dia bertanya-tanya apakah Han Sanqian berada di bawah terlalu banyak tekanan dan membuat tuduhan sembarangan. Apa yang terjadi di belakangnya benar-benar normal, dan tidak ada kesalahan yang terlihat. Tak lama setelah kita mendaki gunung, kita mulai merasa seperti sedang diawasi, dan pada saat itu, alam bawah sadar kita memberitahu kita bahwa orang yang menatap kita kemungkinan besar sedang berada di gunung, bukan? Pegunungan dapat melengkapi keadaan di bawah, dan orang-orang di pegunungan lebih kondusif untuk bersembunyi. Oleh karena itu, dari sudut pandang logika dan akal sehat, penilaian seperti itu adalah wajar. Selain itu, ada awan merah di atas kepala kami saat itu, jadi kami semakin merasa bahwa orang atau benda yang menatap kami berada di atas kami, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Su Yingxia mengangguk lagi. Tetapi apakah ada kemungkinan hal itu ada di belakang kita dari awal sampai akhir? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. 3000, ada awan merah di depan kita tapi tidak di belakang kita. Sepertinya ada orang di depan tapi tidak ada orang di belakang kita. Su Yingxia tidak mengerti. Inilah kejeniusannya. Awalnya, saya tidak tertipu oleh tipuannya. Kemudian, setelah saya menyerang awan merah ini terus-menerus, saya menemukan bahwa kita mungkin telah tertipu olehnya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. 3000, saya sedikit bingung dengan apa yang Anda katakan, kata Su Yingxia bingung. Han Sanqian tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Kemudian Han Sanqian menunjuk ke kakinya dan berkata, apakah kamu melihat apa yang ada di bawah kakiku? Meskipun dia berada di klan iblis, dan meskipun matahari di atas kepalanya juga berwarna merah darah, tetap saja ada cahayanya. Oleh karena itu, di bawah cahaya, Han Sanqian hanya bisa melihat bayangannya sendiri di bawah kakinya. Itu bayanganmu. Han Sanqian mengangguk, benar, lalu pikirkan lagi, awan merah apa itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Han Sanqian, Su Yingxia yang pintar sekarang mengerti bahwa itu sedikit tidak masuk akal. Dia tiba-tiba terbangun, maksudmu, awan merah itu sebenarnya adalah bayangannya. Han Sanqian memujinya dan berkata, ya, anak laki-laki bisa diajar. Su Yingxia langsung mengerti bahwa tidak heran mengapa Han Sanqian terus membombardir awan meskipun dia tahu tidak ada yang tersisa setelah awan itu tersebar. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Han Sanqian beroperasi secara acak karena dia terlalu gugup. Memikirkannya sekarang, itu sepenuhnya karena dia berada di satu level, tetapi Han Sanqian berada di level lain. Apa? Aku sudah mengatakannya dengan sangat akurat, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Dia bilang kenapa dia tidak melihat ada masalah di bawah matanya. Ternyata orang ini bersembunyi di belakangnya, dan tujuan utama Han Sanqian di awal adalah berpatroli di depan. Meski dia juga membuat silau di sekitar, tapi di waktu fokusnya terutama pada medan khusus seperti pegunungan, namun udara di belakangnya benar-benar tersapu tanpa melihatnya dengan cermat sama sekali. Haha, dunia ini sangat besar dan segala sesuatunya luas. Oleh karena itu, segala sesuatu harus tumbuh dan bersaing. Namun setelah pembaptisan waktu dan tahun, umat manusialah yang akhirnya menguasai benua ini. Mengenai kenapa manusia bisa menguasai dunia, sebenarnya Anda telah memberi saya jawaban yang memuaskan saya. Jelas jawabannya adalah otak yang sangat cerdas. Sama-sama. Han Sanqian tidak berbagi atau merendahkan dirinya, dan terlihat sangat tenang, namun, menilai dari nada bicaramu, kamu seharusnya berasal dari ras yang berbeda dariku. Tentu saja, ini negeri iblis, bagaimana saya bisa menjadi manusia? Bagaimana jika saya bertemu teman lama di luar negeri? Han Sanqian menjawab, haha, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Han Sanqian berkata, baiklah, Anda dan saya harus bersikap sopan, jadi tolong tunjukkan diri Anda. Jika tidak, jika saya menemukan Anda, situasinya mungkin akan buruk. Bukan tidak mungkin bagiku untuk muncul. Aku tidak punya rahasia apapun yang disembunyikan, tapi bagimu, kemunculanku mungkin bukan hal yang baik. Oh, apakah kamu tahu namaku? Entahlah, aku belum meminta nasihat. Aku menangis celaka. Bencana. Mendengar nama ini, Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang dengan aneh. Tentu saja, tidak perlu bicara lebih banyak tentang Han Sanqian, dia bukan berasal dari dunia ini, dan dia sudah lama tidak berada di dunia ini. Sebagai perbandingan, Su Yingxia mungkin tahu lebih banyak tentang latar belakang keluarganya daripada dirinya. Namun, dari mata Su Yingxia, Han Sanqian dapat melihat dengan jelas bahwa dia pun sangat bingung saat ini. Aku sudah mengecewakanmu. Kamu sebenarnya tidak tahu namaku. Namun, aku tidak pelit. Manusia, siapa namamu?
Han Sanqian berbalik dan melihat ke udara di depannya. Nama saya mungkin tidak berarti. Nama keluarga saya adalah Han dan nama asli saya adalah Sanqian. Apa katamu? Kamu. Namamu Han Sanqian. Apakah namaku cukup keras untuk kamu ketahui? Han Sanqian agak sulit dimengerti. Meskipun dia telah membuat namanya terkenal dalam beberapa pertempuran dan reputasinya seharusnya bergema di banyak tempat, itu mungkin tidak begitu efektif untuk orang atau monster level ini. Apalagi di puncak Gunung Tandus ini. Bab 5208 yang disebut bencana. Segala sesuatu di dunia dicatat ketika mereka dilahirkan, dan ketika mereka mati, mereka dicatat. Manusia menyebutnya siklus hidup dan mati, disebut juga kitab kehidupan dan kematian. Bagi saya, itu hanyalah catatan dari hal-hal yang harus ku ketahui. Ucapnya lembut. Jalan. Mendengar ini, Su Yingxia dan Han Sanqian hanya bisa saling melirik, tidak dapat mengatakan bahwa apa yang disebut bencana ini sebenarnya agak serius. Ketahui hidup dan mati, ketahui takdir. Saya tidak menyangka akan ada makhluk sekuat itu yang tersembunyi di luar hutan purba ini, kata Han Sanqian dengan sedikit terkejut. Ini memang sesuatu yang tidak dia duga. Lagi pula, dia baru saja bertengkar hebat dengan lawannya di hutan, jadi seharusnya tidak ada master atau makhluk besar di sekitarnya. Mereka akan keluar dari kebiasaan untuk melihat apa yang terjadi di sini, atau mereka akan memilih untuk bersembunyi dalam jarak tertentu untuk berhati-hati, agar tidak mengalami bencana yang tidak semestinya. Ibarat melempar batu besar ke dalam air, setidaknya sampai laut tenang, sulit menemukan ikan besar di dekat tempat pelemparan batu itu. Terlebih lagi, jika ada sesuatu yang kuat tentang hal itu, Luo Jin seharusnya memberitahunya terlebih dahulu. Tapi Luo Jin tidak pernah mengingatkan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Luo Jin kemungkinan besar tidak menyadari adanya apa yang disebut bencana ini. Haha, aku tidak selalu ada di sini, tapi aku selalu ada di sini. Selama aku tidak ingin orang mengetahui keberadaanku, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaanku. Bahkan jika aku tahu bahwa kamu memiliki kemampuan melihat yang berbeda. Dunia, ucapnya santai. Su Yingxia mendengar kalimat ini dengan bingung, tapi Han Sanqian memahaminya. Dengan kata lain, ini bukan tempat tinggal tetapnya, melainkan salah satu tempat tinggalnya. Persis seperti tubuh tanah liat para dewa dan Buddha di dunia. Inilah arti sebenarnya dari selalu berada di sini, tetapi tidak selalu berada di sini. Terlihat bahwa pria di depan saya ini harusnya menjadi pemenang besar. Jika tidak, sangat mustahil untuk mendapatkan perawatan seperti itu. Kalau begitu aku tahu kamu ada, bukankah itu suatu kehormatan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Sebelum saya tahu siapa kamu, sebenarnya saya agak bingung. Saya tidak tahu apakah kamu musuh atau teman, kata Hu. Kalau begitu aku berani bertanya, apakah kamu dan aku berteman atau bermusuhan? Baik teman maupun musuh, katanya. Bagi Han Sanqian, teman adalah teman dan musuh adalah musuh. Tidak ada yang namanya musuh dan teman. Maaf, Han Sanqian selalu jelas tentang cinta dan benci, kata sikap Han Sanqian tegas. Oke, kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda langsung. Menurut catatan hidup dan mati, saya di sini hari ini untuk mengambil nyawa Anda. Salah satu dari Anda telah mencapai akhir hidup Anda, dan Anda harus mengikuti saya kembali di suatu tempat. Kata bencana itu. Han Sanqian mengerutkan kening, apakah salah satu dari mereka berempat ditakdirkan untuk mati? Pei Yuan, Pei Mu, atau Su Yingxia dan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli siapa orangnya, Han Sanqian tidak mungkin menerima hasil seperti itu. Kalau begitu sepertinya kita adalah musuh. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia langsung menyalurkan ki-nya di tangannya dan memasang postur yang siap untuk pertarungan besar kapan saja. Baginya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil orang-orang di sekitarnya, tidak peduli siapa orang itu, dia tidak akan peduli. Han Sanqian mungkin tidak pandai dalam hal apapun, tapi dia jelas salah satu yang terbaik dalam hal melindungi musuh-musuhnya. Jika kamu ingin mengambil orang-orangku, cobalah melangkahi mayatnya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mengeluarkan kapak pangu dengan tangan kirinya. Cara terbaik untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat dipahami seperti itu adalah dengan menggunakan hal terbaik dan benar yang Anda bisa. Pangu aks jelas merupakan pilihan terbaik, karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan. Tidak peduli level monster apapun Anda, tidak mungkin untuk memblokirnya. Oleh karena itu, tidak perlu dijelaskan tujuan Han Sanqian menggunakan pangu aks. Ketika Su Yingxia melihat ini, dia tanpa sadar melindungi kedua anak di belakangnya.
Setelah pertempuran dimulai, jika Han Sanqian adalah seorang jenderal yang menyerang dengan berani, maka dialah yang bertahan di belakang. Pasangan ini memiliki pemahaman yang luar biasa. Han Sanqian bahkan mengeluarkan kapak pangu. Sepertinya tidak perlu dibicarakan lagi. Ucap Fuliri. Bab 5209 Siapa yang akan mati? Tentu saja, Han Sanqian berkata dengan dingin, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Karena kita tidak akan membahasnya, kita tidak akan membahasnya. Setelah kata-kata kemalangan jatuh, Han Sanqian sudah siap untuk bertahan, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak menunggu serangan apapun. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apa maksudmu? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Saat saya bilang tidak ada diskusi, apakah itu berarti kita harus mengambil tindakan? Saat saya bilang tidak ada diskusi, bukankah itu berarti kita akan melupakannya? Mendengar jawabannya, Han Sanqian hampir pingsan dan tertawa terbahak-bahak. Terutama karena di medan perang level ini, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa seseorang tiba-tiba akan langsung menyerang seluruh yang disebut. Itu terlalu banyak. Su Yingxia jelas tidak mengharapkan ini, hanya itu. Apalagi, Hui mengerutkan kening bingung dan berkata, aku bukan penggoda neraka, aku juga bukan pria berwajah kuda berkepala banteng. Apakah kamu mati atau tidak, apa hubungannya denganku? Jawabannya sangat masuk akal, tetapi membuat Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Jadi bolehkah saya bertanya, untuk apa kamu di sini? Lucu sekali. Saya hanyalah seorang perekam dan seorang yang mengetahui. Beberapa dari Anda telah mencapai akhir masa hidup mereka. Mati dulu. Nada suara Hui tampak sedikit marah. Karena dia tidak berniat menyerang, postur Han Sanqian jelas jauh lebih santai. Saya berani bertanya, Anda terus mengatakan bahwa salah satu dari kita telah mencapai akhir hidupnya, siapa orang ini? Han Sanqian bertanya. Mereka berempat semuanya dalam keadaan sehat, dan dia serta Su Yingxia adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka berdua seharusnya bisa segera merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh mereka. Adapun Pei Mu dan Pei Yuan, meskipun budidaya kedua anak tersebut agak rendah dibandingkan dengan mereka masih muda dan belum mencapai akhir masa hidup mereka. Karena aku tidak bermaksud membawa orang ini pergi, tidak peduli siapa dia. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tentu saja, ketika saya menanyakan pertanyaan ini kepada Anda, yang saya maksud bukanlah pertanyaan apakah itu penting bagi Anda, tetapi pertanyaan apakah itu penting bagi Anda. Tapi ini penting bagiku. Astaga, jika kamu menolak apa yang aku minta padamu, mengapa kamu memintaku menjawab apa yang kamu minta dariku? Satu kalimat hampir membuat Han Sanqian pingsan karena marah. Han Sanqian selalu menjadi satu-satunya orang yang mengkritik orang lain. Tak disangka, Han Sanqian sendiri tidak bisa berkata-kata hari ini. Kalau begitu tidak perlu membahasnya. Han Sanqian berkata sedikit tertekan. Sama dengan jawabanmu, kata Hu. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Oke, kalau begitu, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Jika tidak, bisakah kita menempuh jalan kita masing-masing? Han Sanqian bertanya ragu-ragu. Faktanya, Han Sanqian sedang pusing saat ini, dan masalah ini sepertinya tiba-tiba berakhir pada saat ini. Namun, semuanya tampak terlalu santai dan bebas. Tidak mungkin di bawah kesempatan seperti itu, atau di bawah apa yang disebut pengaturan, pada akhirnya Anda tidak perlu mendiskusikannya, dan kemudian semua orang menempuh jalannya sendiri, sesederhana itu. Ini agak ceroboh. Sepertinya mungkin, tapi bukankah itu terlalu terburu-buru? Kata Hu. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian menyatakan persetujuannya yang mendalam dan ingin tertawa. Setelah lama mengerjakannya, saya pun sama bingungnya. Atau kamu membicarakan hal lain? Han Sanqian berkata dengan lucu dan marah. Setelah mendengar ini, Huo tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan tidak lama kemudian dia tampak merenung. Bukannya kita tidak bisa membicarakan hal lain, tapi apa yang kita bicarakan? Han Sanqian tersenyum, tentu saja Anda tidak boleh memulai percakapan yang canggung. Bagaimana kalau ini? Ini sudah larut. Saya punya pendapat. Bagaimana menurut Anda? Bab 5210 Minum dengan para dewa. Kamu bilang, di planet kita, terdapat budaya yang sangat populer. Kita menggunakan budaya ini untuk menyelesaikan hal-hal yang sulit untuk diselesaikan atau sulit untuk dibicarakan. Apakah masih ada budaya seperti itu? Sebenarnya budaya seperti ini seharusnya umum bagi semua manusia, tapi lebih banyak terjadi di kampung halaman saya.
Saya penasaran, budaya seperti apa yang bisa memiliki daya tarik seperti itu. Han Sanqian terkekeh pelan dan tidak terburu-buru menjelaskan apa itu. Dia memberi isyarat dengan matanya kepada para murid dan Su Yingxia untuk menemukan tempat yang relatif datar untuk duduk, menyiapkan rak atau semacamnya, dan memulai acara memasak mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, daging itu sudah mengeluarkan aroma harum di bawah api Han Sanqian. Terlepas dari apakah dia manusia atau hantu, dia tidak bisa menahan air liur ketika dia mencium bau ini. Itu saja, itu saja. Apakah ini yang disebut budaya? Meski kemalangan jelas berbau penghinaan, namun terlihat juga ada jejak keserakahan di dalamnya. Bagaimana ini saja bisa menjadi budaya? Dengan kata lain, ini adalah budaya, tapi yang pasti bukan budaya ngobrol. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengeluarkan botol dari tangannya. Saat tutup botol dibuka, aroma wine yang kaya langsung menusuk hidung Anda. Hal ini ditambah hal ini yang saya sebut budaya. Anggur dan makanan lezat secara alami membentuk apa yang disebut budaya anggur. Meski belum tentu merupakan budaya yang baik, namun juga memiliki makna yang kuat. Hal ini dapat dengan cepat memperpendek jarak antar manusia, dan di bawah pengaruh alkohol, komunikasi juga dapat semakin dekat. Bukankah ada pepatah, jika saya tidak mabuk, bagaimana Anda mendapat kesempatan? Meskipun ini adalah lelucon yang sedikit sembrono, ini sebenarnya menggambarkan beberapa pentingnya budaya anggur dalam meningkatkan komunikasi. Mencoba. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya dan botol anggur itu terbang bersama sepotong daging. Segera, anggur itu tergantung di suatu tempat di udara, dan dagingnya juga tergantung di suatu tempat. Setelah ragu-ragu sejenak, dagingnya mulai menghilang dan botol wine pun menjadi penuh. Bagaimana? Han Sanqian bertanya. Kalian anak kecil cukup pandai dengan keterampilan kalian. Enak sekali, ucap bencana. Han Sanqian tersenyum lembut, mengambil sepotong daging untuk dirinya sendiri, dan meminum anggur pada saat yang bersamaan. Sekarang, apa yang akan kita bicarakan? Orang ini seperti pemula dalam pergaulan, apa yang dia katakan bisa langsung membuat suasana menjadi canggung, dan kemudian Anda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Han Sanqian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup minum dan makan apa yang kamu punya. Hua tidak berkata apa-apa, tapi jelas dia juga tidak keberatan. Bagi Han Sanqian, meskipun budaya anggur adalah budaya yang efektif, semuanya juga merupakan proses yang bersiklus dan bertahap. Dia langsung memberitahu Hui apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi lebih baik biarkan dia mengikutinya dan mencapainya secara alami. Sebentar lagi, anggurnya akan lebih dari 30 dan makanannya akan lebih dari 5 rasa. Han Sanqian tidak hanya sedikit pusing karena minum, bahkan bencana pun tampak sedikit mabuk. Namun, jumlah wine sebanyak ini jelas tidak akan menyebabkan terlalu banyak pusing bagi para pembudidaya atau hal-hal setingkat ini, mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai sedikit diasapi. Ini sangat menarik. Hua sedikit puas, saya sangat menyukai budaya anggur Anda. Jadi, semua jenis makhluk mungkin tidak puas dengan orang-orang yang mendominasi dunia, tetapi bagi saya, ras manapun yang mencapai status tinggi, saya tidak mempunyai kebencian terhadap individu manapun, karena saya yakin siapapun yang dapat menduduki posisi itu pasti memiliki kemampuan superiornya. Kamu tidak hanya berpikir cepat, tetapi pekerjaan di tanganmu juga sangat rumit. Aku sudah makan banyak, dan makananmu pasti ada di daftar yang benar. Dan anggur ini, haha, semakin banyak aku minum, semakin banyak saya minum. Ingin minum. Mendengar perkataannya, Han Sanqian melemparkan sebotol wine lagi. Han Sanqian tahu betul bahwa strateginya pada dasarnya berhasil. Setidaknya bencana sekarang menyukai wine dan daging, jadi selama waktunya tepat, semua orang bisa ngobrol bersama. Han Sanqian punya banyak pertanyaan dan ingin menanyakannya dengan benar. Setelah sekian lama, kemalangan saja telah menghabiskan setidaknya 5 botol anggur, yang tampaknya merupakan yang terbaik untuknya. Apakah Anda sangat penasaran untuk mengetahui siapa di antara Anda yang telah kedaluarsa? Han Sanqian mengangguk, ya, akan lebih baik jika Anda bersedia memberi tahu saya.